Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Akna Fatia Trihandayani Putri, absen 7. Hari ini aku akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di wilayah Indonesia. Letaknya kerajaan ini berada tepat di Pulau Sumatera dengan corak khasnya yaitu Buddha. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi salah sebuah kerajaan yang berhasil berkuasa dalam mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayah Selat Malaka, serta berhasil pula untuk menaklukkan berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Sebagai kerajaan yang berada di jalur perdagangan yang melintasi Selat Malaka, terdapat banyak sekali para pedagang yang singgah di jalur perdagangan ini guna membeli rempah-rempah. Tak hanya barang berupa rempah-rempah saja, awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya juga terjadi pula sebuah pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari India, Arab, dan Cina yang membawa dampak terhadap budaya di Pulau Sumatera sampai sekarang ini. Nama Sriwijaya ini diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Sri yang artinya bercahaya atau cahaya, dan kata Wijaya yang artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, arti nama dari Sriwijaya yaitu kemenangan yang gemilang. Awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dengan didasarkan pada sebuah catatan perjalanan seorang biksu bernama Ising yang menuliskan kisah persinggahan selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya. Tak hanya itu saja, catatan mengenai berdirinya Kerajaan Sriwijaya juga didasarkan pada sebuah penemuan prasasti abad ke-7 yang cukup banyak. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh seorang raja bernama Daputahyang Sri Jayanasa atau biasa disebut dengan nama Sri Jayanasa merupakan seorang raja pertama di Kerajaan Sriwijaya. Keterangan itu tertulis dalam salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur atau Bangka. Meski begitu, kisah pendirian dari Kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu hal yang terkadang cukup sulit untuk dipecahkan oleh para peneliti. Karena pada sumber-sumber yang telah ditemukan atau dijumpai tersebut tidak terdapat sebuah struktur genealogis yang tersusun secara rapi antara raja-raja di Kerajaan Sriwijaya. Pendiri dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mempunyai seorang raja pertama bernama Daputahyang Sri Jayanasa atau biasa disebut Tri Jayanasa. Nama Daputahyang Sri Jayanasa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya dengan didasarkan pada sebuah catatan dari Ising dan catatan dari dua prasasti, yakni Prasasti Talang Tuo dan Prasasti Kedukan Bukit. Pada catatan Ising dan prasasti tersebut menyebutkan bahwa nama Daputahyang Sri Jayanasa adalah seorang yang diangkat menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau biasa dikenal Dayatra memakai sebuah perahu. Daputahyang Sri Jayanasa memimpin ribuan prajurit dan armada untuk menguasai sejumlah wilayah di Palembang, Lampung, Jambi, dan Bangka. Sejumlah catatan lain pun menyebutkan bahwa Daputahyang juga sempat mencoba untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Raja-raja di Kerajaan Sriwijaya. Sesudah masa kekuasaan dari Daputahyang Sri Jayanasa, terdapat beberapa raja yang memimpin Kerajaan Sriwijaya. Di antaranya Sri Indrawarman, Raja Dharanindra, Raja Samaratungga, Rakai Pikatan, Balaputra Dewa, Sri Udayadityawarman, Sri Culamaniwarman, Sri Marawijaya Tungrawarman, dan Sri Sangramawijaya Tungrawarman. Letak dari Kerajaan Sriwijaya. Hingga sekarang ini, wilayah Palembang masih dianggap sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Sejumlah para ahli juga menyimpulkan bahwa Sriwijaya dengan coraknya, yakni maritim mempunyai kebiasaan dalam berpindah-pindah pusat kekuasaan. Karena terdapat sejumlah ahli yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di wilayah Kedah, setelah itu Muara Takus sampai disebutkan pula kota Jambi. Namun, sebuah penelitian baru yang dilakukan oleh Universitas Indonesia di tahun 2013 menemukan bahwa terdapat sejumlah situs candi dengan corak Buddha di wilayah Muara Jambi. Runtuhnya candi tersebut diperkirakan menjadi tempat tinggal dari para cendekiawan Buddha. Pada dahulu kala, Kerajaan Sriwijaya banyak menampung biksu Buddha dan para cendekiawan. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya berada ketika masa pemerintahan Balaputra Dewa. Saat itu, Kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis dan beberapa kerajaan lainnya.
Kekuasaan dan pengaruh kerajaan Sriwijaya pun telah mencapai ke wilayah Thailand dan Kamboja. Hal itu tampak pada Pagoda Boromtat yang memiliki gaya arsitektur Sriwijaya yang berada di Chahia, Thailand. Letaknya yang berada di jalur perdagangan menjadikan Sriwijaya mudah untuk menjual hasil alam, misalnya kapur barus, cengkeh, kayu gaharu, kayu cendana, kapulaga, dan pala. Raja Bala Putra Dewa dianggap sebagai seorang raja yang membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada abad ke-8 dan ke-9. Tak hanya itu saja, seperti yang dikutip dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara karya Denny Prasetyo, menceritakan bahwa mereka berhasil memperluas kekuasaan sampai ke wilayah Jawa Barat, Bangka, Kalimantan Barat, Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagian selatan. Guna menjaga keamanan tersebut, Kerajaan Sriwijaya membangun sejumlah armada laut yang cukup kuat, dengan tujuan agar kapal asing yang hendak melakukan perdagangan di Sriwijaya merasa aman dari adanya gangguan perompak. Sampai lambat laun, Sriwijaya berkembang sebagai negara maritim yang sangat kuat. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Seiring pergantian dari kepemimpinan Kerajaan Sriwijaya yang mulai banyak mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan, khususnya adalah kerajaan di Pulau Jawa. Terdapat serangan dari Kerajaan Medang yang berada di Jawa Timur. Serangan itu merupakan salah satu serangan gencar dari Pulau Jawa. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya menerima serangan bertubi-tubi dari Kerajaan Chola hingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka dan secara perlahan berhasil menguasai daerah kekuasaan lain di Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya kini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Terdapat sejumlah peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang belum diketahui oleh orang banyak, yaitu pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Pada prasasti ini terdapat angka tahun yakni 686 Masehi yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di dalam prasasti ini juga berisi ungkapan mengenai Dapur Tahyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. 2. Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat yang isinya mengenai kutukan untuk orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. 3. Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di Kota Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Di dalam prasasti Telaga Batu berisi tentang kutukan untuk orang-orang jahat yang berada di wilayah Kerajaan Sriwijaya. 4. Prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi. Di dalam prasasti ini isinya mengenai kutukan untuk orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. 5. Prasasti Palas Pasemah. Prasasti ini ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Di dalam prasasti ini berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno yang isinya mengenai kutukan untuk orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. Terakhir ada Candi Muara Takus. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya tidak hanya memiliki peninggalan berupa prasasti yang cukup banyak, tetapi juga memiliki candi. Terdapat peninggalan Kerajaan Sriwijaya berupa candi yang bernama Muara Takus. Candi ini ditemukan di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Muara Takus mempunyai corak budaya yang khas dengan beberapa susunan stupa. Di dalam halaman candi ini pun terdapat candi dengan nama Candi Bungsu, Candi Sulung, Stupa Palangka, dan Stupa Mahligai. Sekian pembahasan dari aku tentang Kerajaan Sriwijaya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.